Oke, next, Mbak. Oke, di sini bisa kalian lihat di SPAN PTKIN 2020 yang mendaftar di UIN Wali Songo adalah sebanyak 58.000 siswa, dan kalian harus bangga untuk akuntansi syariah, prodi akuntansi syariah termasuk 3 besar yang diminati oleh banyak peserta. Di sini akuntansi syariah berada di tingkat 3 dengan jumlah 4.700. Padahal yang diterima nantinya hanya 3 kelas. 3 kelas berarti kisaran 130-an siswa saja. Jadi di sini saya ingin katakan kalian termasuk orang-orang terpilih gitu ya, di mana dari ribuan peminat kalian termasuk yang lolos untuk diterima di akuntansi syariah FEBI UIN Wali Songo Semarang. Nah, kenapa jurusan akuntansi syariah ini termasuk yang banyak diminati? Oke, next slide. Nah, ada beberapa alasan ya. Yang pertama adalah memiliki prospek kerja yang baik. Di sini dari industri yang paling kecil saja, misalkan nanti kalian sebagai seorang wirausaha ya, memiliki bisnis, maka tetap memerlukan yang namanya akuntansi. Ya, bagaimana kalian harus mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan kalian. Dari perusahaan kecil sampai dengan perusahaan besar butuh yang namanya seorang akuntan ya. Nah, di sini jadi prospek kerjanya, lapangan kerjanya cukup banyak ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa akuntansi banyak diminati. Kemudian termasuk jurusan dengan salah satu grade tertinggi ya. Kalian tahu ketika mengikuti UMPTN ya, kalian pasti akan memilih grade yang banyak peminatnya ya, grade yang tertinggi, di mana grade tertinggi itu menggambarkan ya prestis gitu ya. Nah, kemudian alasan yang selanjutnya adalah memiliki beberapa cabang ilmu. Jadi nanti akan kalian ketahui yang namanya akuntansi itu tidak hanya sistem mencatat saja, tidak saja berprofesi sebagai seorang akuntan saja, tetapi banyak sekali pekerjaan yang bisa kalian lakukan. Bisa sebagai seorang auditor, bisa sebagai seorang konsultan pajak, bisa sebagai seorang dosen, akuntan akuntan di perusahaan multinasional dan lain sebagainya. Ya, sehingga di sini karena memiliki banyak cabang ilmu, maka akan jenjang karir yang akan kalian lalui itu akan jelas. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang yang belajar di akuntansi akan mengajarkan ketelitian, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, ini kenapa kita harus teliti? Ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, di mana ya namanya kita harus mencatat, itu harus teliti. Ya. Jangan sampai uang 1 juta, tetapi yang kita catat kurang dari itu atau lebih dari itu. Karena itu akan membuat informasi tidak relevan. Ya. Kemudian menjadi orang disiplin juga, karena setiap hari kita harus mencatat suatu transaksi, ya, di mana yang namanya akuntansi itu setiap transaksi begitu terjadi langsung dilakukan pencatatan serta tanggung jawab. Di sini tanggung jawab adalah baik kita sebagai seorang auditor, baik kita sebagai seorang akuntan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ini umum ya, prodi akuntansi, dan di sini jurusan akuntansi syariah tidak, walaupun kita spesifik ya akuntansi syariah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian nanti akan bekerja di sektor yang non syariah ya. Jadi bisa kalian bekerja di sistem di perusahaan yang tidak syariah gitu, karena kita membekali beberapa ilmu
baik syariah maupun yang konvennya. Gitu. Oke, next slide. Nah, di sini ada beberapa konsentrasi yang ditawarkan oleh jurusan. Ya, di sini saya akan menguraikan satu persatu mata kuliah pilihan yang harus kalian ambil, dan yang harus kalian ambil hanya 9 SKS saja. 9 SKS ini artinya adalah 3 mata kuliah pilihan. Ada 3 yang ditawarkan konsentrasi oleh prodi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan, kemudian pengauditan, dan akuntansi sektor publik. Ya, di sini yang perlu saya tekankan adalah jangan sampai kalian memilih suatu konsentrasi itu karena ikut teman, gitu ya. Karena peserta misalkan pengauditan sedikit, maka padahal kalian senang pengauditan, maka kalian beralih ke yang lain, gitu ya. Jadi pilih konsentrasi yang memang sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, di konsentrasi, jadi ketika kalian nanti memilih konsentrasi, misalkan akuntansi keuangan, maka ada 4 mata kuliah yang bisa kalian pilih. Ada analisis portofolio dan investasi syariah, ada perencanaan keuangan syariah, ada akuntansi keperilakuan, dan akuntansi internasional. Yang ditawarkan 4, yang harus kalian ambil cukup 3. Ya, 3 mata kuliah, karena masing-masing mata kuliah ini porsinya adalah 3 SKS. Jangan sampai kalian memilih konsentrasi akuntansi keuangan, kemudian kalian memilih mata kuliah pengauditan atau akuntansi sektor publik. Jadi ketika kalian sudah memilih akuntansi keuangan, ya yang harus kalian ambil nanti 9 SKS itu adalah dari 4 tadi, analisis portofolio, perencanaan keuangan syariah, akuntansi keperilakuan, dan akuntansi internasional. Sedangkan pengauditan di sini ada 4 juga yang ditawarkan, ada audit internal, akuntansi forensik, dan audit kecurangan, ada audit manajemen, dan ada praktikum audit internal. Nah, ini nanti yang ingin mengambil pekerjaan sebagai auditor bisa mulai dari sekarang mengambil konsentrasi audit, ya, pengauditan. Untuk akuntansi keuangan tadi sering juga saya sharing di kelas, bisa kalau kalian tadi ya ingin menjadi seorang akuntan baik di perusahaan nasional maupun multinasional, ambil akuntansi keuangan nantinya. Kemudian konsentrasi yang ketiga adalah akuntansi sektor publik. Ya, ini nanti kalau kalian ingin jadi atau bekerja di sektor pemerintahan, ya, jadi PNS, kemudian jadi misalkan accounting di situ, maka kalian ambil ini akuntansi sektor publik. Ya, nanti kalian akan belajar perencanaan pajak, ada keuangan publik, ada akuntansi keuangan desa, dan akuntansi pemerintahan. Bisa juga nanti kalian jadi konsultan pajak, ya, bisa kalian ambil juga di akuntansi sektor publik. Oke, next slide. Nah, kita akan bahas satu persatu mata kuliah tersebut, sehingga nanti kalian akan ada gambaran mata kuliah apa yang kalian inginkan. Ya, mata kuliah apa yang kalian kuasai, ya, karena ini adalah mata kuliah yang sebelumnya dasarnya itu sudah kalian ambil di semester 1 sampai 4. Ya. Oke, yang pertama konsentrasi akuntansi keuangan. Tadi ada analisis portofolio dan investasi syariah. Kalau kalian tertarik dengan mata kuliah manajemen keuangan, ya, nah maka di sini kalian bisa ambil analisis portofolio dan investasi syariah, karena di situ kita akan belajar bagaimana mengelola aset finansial melalui portofolio. Ya. Kemarin kita belajar di akuntansi keuangan menengah, kalau perusahaan itu memiliki dana yang cukup besar, maka daripada disimpan di bank, maka lebih baik disalurkan atau digunakan untuk membeli saham obligasi, ya, diinvestasikan. Nah, itu yang nantinya akan kalian pelajari.
investasi yang seperti apa yang nantinya akan bisa mengoptimalkan hasil untuk perusahaan. Ya. Kalau kalian masih ingat, di dalam investasi itu prinsipnya adalah jangan menaruh telur di dalam keranjang yang sama. Karena kalau kita taruh di satu keranjang yang sama, ketika jatuh semua akan pecah gitu ya. Nah, jadi di sini kalian di analisis portofolio dan investasi syariah lebih banyak akan belajar bagaimana mengelola aset finansial melalui portofolio yang nantinya akan menghasilkan investasi dengan hasil optimal untuk perusahaan. Dan di sini karena ada kata-kata syariahnya, berarti akan lebih dibahas tentang apa itu sukuk, apa itu saham syariah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang makul kedua adalah akuntansi keperilakuan. Di akuntansi keperilakuan ini kalian tidak akan ketemu angka-angka gitu ya. Jadi di sini adalah merupakan kombinasi ilmu psikologi dan akuntansi. Jadi lebih banyak belajar bagaimana aspek perilaku akibat dari informasi akuntansi yang dihasilkan. Misalkan seorang manajer dia akan mendapatkan bonus yang besar ketika dia membukukan laba cukup besar. Nah, kalau seperti ini, perilaku manajer otomatis dia akan berusaha bagaimana caranya membukukan laba yang cukup besar. Ya, nah di sini nanti kalian akan belajar perilaku di akuntansi keperilakuan ini. Tadi salah satunya misalkan mungkin sering kalian dengar ya namanya manajemen laba. Bagaimana laporan keuangan itu di modif sedemikian rupa sehingga yang tadinya labanya misalkan kecil maka bisa menjadi besar. Ya. Nah itu nanti akan kalian pelajari bagaimana akuntansi keperilakuan. Ya. Jadi lebih ke aspek perilaku akibat dari informasi akuntansi yang dihasilkan. Kemudian perencanaan keuangan syariah. Nah di sini merupakan mata kuliah yang nanti akan belajar bagaimana proses untuk mencapai tujuan keuangan melalui manajemen keuangan yang sesuai dengan syariah. Ya, jadi kalian akan belajar kepemilikan aset secara syariah itu seperti apa, gitu ya. Prinsipnya, ketika kita memiliki aset, kemudian bagaimana akan kita gunakan aset tersebut untuk meningkatkan kemakmuran kita. Ya, jadi dari anggaran, proteksi, perencanaan, dan investasi yang berdasarkan syariah. Kemudian akuntansi internasional. Nah, di akuntansi internasional di sini akan kalian bahas tentang standar akuntansi di beberapa negara. Jadi tidak hanya standar akuntansi yang ada di Indonesia saja, tetapi di Cina, Amerika, jadi baik di negara-negara Asia maupun negara-negara Eropa. Kalian akan belajar sejarah di situ ya. Belajar sejarah dari standar awalnya sampai dengan nanti bagaimana mereka melakukan konvergensi IFRS di berbagai negara. Oke. Itu untuk konsentrasi akuntansi keuangan. Next. Untuk konsentrasi pengauditan. Nah, di sini ada 4 makul juga yang nanti akan kalian harus pilih. Yang pertama adalah audit internal. Nah, audit internal, jadi nanti kalau kalian ingin jadi audit, itu ada 2 pilihan sebagai audit internal perusahaan, dan audit eksternal. Ya, audit eksternal itu kalau kalian kerja di KAP, kantor akuntan publik, atau jadi BPK, BPKP, nah itu nanti perpaduan antara audit dan publik. Nah, untuk audit internal di sini kita akan membahas apa, mengapa, dan bagaimana audit internal itu diterapkan dalam perusahaan bisnis dan non-bisnis. Ya. Jadi prosedur audit. Ya, kalau kalian senang audit 1 dan audit 2, ambillah konsentrasi pengauditan. Ya. Karena dasarnya ada di situ. Cara melakukan pengauditan itu ya sama seperti teori dasarnya yang kalian dapatkan di audit 2. Cuman di sini mungkin akan lebih difokuskan tentang bagaimana pengendalian internal perusahaan. Nah, untuk akuntansi forensik dan audit kecurangan, di sini
merupakan mata kuliah yang khusus fokus terhadap potensi kecurangan dan menelusuri jejak kecurangan tersebut. Ya, jadi di sini ini lagi dipelajari gitu ya. Untuk misalkan nanti kalian mau sekolah S2 lagi, ada juga khusus yang tentang akuntansi forensik dan audit kecurangan. Ya, jadi di sini kita bagaimana nanti diajari mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi fraud itu seperti apa. Jadi lebih mungkin banyak nanti kalau kalian ingin bekerja di BPK atau KPK, nah KPK itu juga membutuhkan akuntansi forensik dan audit kecurangan, gitu ya. Kalian bisa ambil itu. Nah, audit manajemen, kalau audit manajemen di sini lebih ke audit manajemen dengan sistem pengendalian manajemen. Ya, jadi kalau audit internal itu tadi lebih ke pengendalian internal perusahaan, kalau di sini lebih ke manajemennya. Ya. Nah, audit manajemen itu akan mengaudit manajemen dari fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, fungsi pembelian, dan lain-lain. Ya. Jadi, yang harus kalian pahami ketika mengambil mata kuliah audit ini, ya kalian senang dulu audit 1 dan audit 2. Kemudian praktikum audit internal, nah ini adalah praktik dari audit internal yang sudah kalian ambil. Misalkan kalian ambil konsentrasi pengauditan, ambil audit internal dulu, baru praktikumnya. Jadi lebih ke praktiknya itu seperti apa. Oke, next. Konsentrasi terakhir, di sini adalah konsentrasi akuntansi sektor publik. Ya. Akuntansi sektor publik ada perencanaan pajak. Nah, di sini kalau kalian suka mata kuliah perpajakan, silahkan ambil akuntansi sektor publik, gitu ya. Karena tadi prinsipnya ketika kita memilih konsentrasi itu adalah kita suka dulu, suka terhadap apa yang akan kita hadapi. Nah, di perencanaan pajak ini kita akan melihat dari perspektif subjek pajak. Nah, perencanaan pajak di sini juga akan membahas tentang perencanaan pajak domestik dan perencanaan pajak internasional. Di sini kalian bisa nanti mungkin bisa diterangkan lebih lanjut oleh Bu Firda tentang profesi yang nantinya akan bisa kalian ambil, ya, bisa sebagai konsultan pajak, bisa sebagai kerja di kantor pajak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, keuangan publik. Keuangan publik di sini adalah merupakan mata kuliah yang nanti kalian akan belajar tentang sistem pengelolaan keuangan di Indonesia itu seperti apa. Jadi dari pengendalian dan pengelolaan pengeluaran negara, ya. Nanti kalian bicara APBN, APBD, nah itu di situ ya, pengelolaan penerimaan publik, utang negara, dan pinjaman. Jadi dari misalkan salah satunya adalah pendapatan negara itu dari pajak, nah bagaimana kita kelola untuk kemudian dikembalikan ke rakyat kembali, gitu ya. Nah, kalian akan belajar di situ. Kemudian akuntansi keuangan desa di sini membahas perencanaan pembangunan desa. Ya, jadi nanti kita akan belajar dari pembangunan desa itu apa fungsinya, bagaimana cara melakukan perencanaannya, sampai dengan merencanakan anggaran dan implementasinya, serta pertanggungjawabannya dengan dana desa yang didapatkan oleh desa itu sendiri. Ya, itu untuk akuntansi keuangan desa. Kemudian untuk akuntansi pemerintahan, di sini kita akan belajar terkait dengan pemahaman berbagai peraturan dan ketentuan tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah. Kemudian ada konsep dasar dan teknik akuntansi pemerintahan, pemahaman tentang berbagai informasi dan laporan keuangan negara yang sesuai dengan standar akuntansi publik SAP. Jadi untuk keuangan publik dan akuntansi pemerintahan itu mungkin saling terkait, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan dulu yang namanya keuangan dan akuntansi itu adalah sesuatu yang berbeda. Akuntansi itu lebih ke pencatatannya, gitu ya. Nah, di sini kalau kalian tadi suka mata kuliah yang menjadi dasar untuk pengambilan konsentrasi akuntansi sektor publik, silahkan memilih konsentrasi akuntansi sektor publik. Oke, next. Tips bagaimana memilih konsentrasi.
ya. Di prodi akuntansi syariah, tanyakan 3 hal pada diri sendiri, gitu ya. Kalau pesan saya, ya tolong jangan ikut-ikutan teman. Tapi tadi tanyakan 3 hal pada diri sendiri. Yang pertama, apakah konsentrasi yang dipilih itu sesuai dengan minat? Karena ketika kita belajar sesuatu yang kita sukai, yang kita kuasai, maka akan lebih senang. Ya, kita akan lebih mudah untuk belajarnya dibandingkan dengan sesuatu yang tidak kita sukai, tetap kemudian kita paksakan, yang berakibat pada tadi nilai bisa turun dan lain sebagainya. Karena tadi mata kuliah di akuntansi syariah bobotnya adalah 3 SKS ya. Sekalinya kalian dapat C, ya turunnya cukup banyak. Kemudian tanyakan lagi pertanyaan kedua, apakah konsentrasi ini sesuai dengan topik skripsi yang akan dikerjakan? Nah, tadi yang namanya menulis skripsi itu juga harus berasal dari kalian minat dulu terhadap topik yang akan kalian yang akan kalian ambil, gitu ya. Karena tadi ketika kita menulis sesuatu yang tidak kita kuasai, yang tidak kita sukai, maka yang terjadi adalah kita nulis skripsinya cukup lama. Ya. Dan yang ketiga, apakah konsentrasi yang dipilih itu akan sejalan dengan prospek karir yang akan kita kejar. Jadi sebisa mungkin kalian sudah semester 4, sebisa mungkin dari sekarang kalian sudah merencanakan, oh saya ingin jadi akuntan, oh saya akan jadi dosen, oh saya akan jadi auditor. Nah, itu yang nantinya ketika kalian sudah tahu akan menjadi apa nantinya, maka kalian akan dibantu dengan memilih tadi konsentrasi yang sesuai dengan jalur karir kalian, sehingga nanti ketika setelah lulus kalian akan siap bekerja. Dan tadi ya pesan saya, tolong jangan memilih konsentrasi karena ikut-ikutan teman. Karena teman dekat saya milih audit, maka saya akan memilih pengauditan. Tetapi saya sebenarnya tidak suka audit. Nah, itu nanti yang akan rugi adalah kalian sendiri. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Bu Firda akan menyampaikan lebih dalam lagi dari konsentrasi tadi, prospek kerja yang seperti apa yang nantinya bisa kalian pilih di setelah lulus nanti, sehingga kalian akan lebih punya bayangan lagi, oh saya tepatnya di akuntansi keuangan karena saya nanti akan pengennya tadi berkutat dengan transaksi, jurnal, pembukuan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada laporan keuangan, tapi bisa jadi menyediakan insight atas data. Misalkan kalian melakukan analisis statistik atau mengecek sebuah kualitas data. Bisa jadi juga kalian menjadi seorang penasihat di bidang spesialis atau di bidang bisnis, dan bisa juga kalian bermitra dengan teknologi, misalkan nanti mungkin kedepannya kalian akan bekerja dengan robot atau mesin sejenisnya, dan nantinya kedepannya kalian juga akan berkembang ke area-area baru, seperti non-financial reporting atau ke security. Selanjutnya, nah, lalu dengan kita mengetahui teknologi ke depan seperti itu, maka bagaimana sih masa depan seorang akuntan beberapa tahun ke depan? Nah, mungkin nanti beberapa tahun ke depan, gambaran seorang akuntan ini bisa menyediakan aplikasi mobile untuk kliennya, sehingga nanti klien-klien kalian itu bisa mengakses data hanya dengan telepon genggam. Lalu kalian juga bisa mengelola data korporasi berbasis internet, jadi tidak hanya sebatas catatan laporan keuangan. Lalu pengukuran dan penilaian biaya manfaat juga bisa menggunakan yang namanya cloud accounting, di mana sekarang sedang berkembang. Lalu akuntansi juga akan diintegrasikan dalam kegiatan operasi melalui perangkat lunak. Dan akuntan juga harus menggunakan
teknologi. Dan audit juga bisa jadi nanti akan berbasis real time dan sistemnya juga akan berpengaruh pada kegiatan operasional. Dan jika nanti kalian sebagai seorang akuntan tidak ahli dalam informasi, maka profesi-profesi lain atau sarjana-sarjana lain di luar akuntansi nanti bisa menggeser posisi kalian sebagai seorang sarjana akuntansi. Nah, maka dari itu nanti kalian untuk sebagai seorang akuntan, selain expert di bidang akuntansi, juga kalian harus expert di bidang penyedia informasi keuangan. Dan nanti ke depannya mungkin teknologi akan menjadi sesuatu kebutuhan yang pokok, yang sangat penting. Nah, bagaimana sih menjadi seorang akuntan yang profesional? Kualifikasi sebagai seorang akuntan, jadi tidak hanya kalian bisa membuat sebuah laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan, tapi ada nilai-nilai yang harus kalian penuhi juga, seperti misalkan professional value atau etika dan juga attitude. Nah, makanya kenapa seorang akuntan itu dituntut punya integritas, juga punya tanggung jawab publik, dan patuh terhadap standar dan mementingkan kepentingan publik. Nah, itu semua ketiga nilai itu juga harus kalian miliki ke depannya jika kalian ingin menjadi seorang akuntan yang profesional. Selanjutnya. Nah, selain kalian mempunyai tiga nilai tadi, juga kalian harus punya keahlian atau skill tambahan, misalkan intellectual skill, technical dan fungsional skill, personal skill, di mana nilai-nilai ini bisa kalian dapatkan jika kalian aktif di organisasi. Misalkan kalian ikut HMJ atau bisa diterapkan saat kalian mengikuti magang atau KKL. Jadi nilai-nilai ini selain kalian punya nilai-nilai yang tadi dan juga keahlian atau skill ini sebagai seorang akuntan, maka kalian nanti ke depannya akan siap menjadi seorang akuntan yang profesional. Next. Nah, lalu pilihan profesi akuntansi. Kalau tadi Bu Desi memaparkan tentang konsentrasi yang ada di akuntansi syariah UIN Wali Songo, dan saat ini saya akan memaparkan mengenai pilihan profesi yang bisa kalian ambil setelah kalian mengambil konsentrasi tadi dan nanti setelah lulus S1 sebagai seorang akuntansi syariah. Nah, setelah lulus nanti, kalian kalau memang kalian mantap untuk menjadi seorang akuntan, kalian bisa mengambil yang namanya pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Nah, ini nantinya ke depannya saat ini pendidikan profesi akuntansi ini sudah terregister di Indonesia khususnya. Nah, PPAK ini juga dapat ditempuh selama 2 semester. Biasanya lembaga-lembaga universitas juga mengadakan, kalian bisa ikut di lembaga-lembaga universitas yang mengadakan pendidikan profesi akuntansi. Selanjutnya, setelah nanti kalian mengambil pendidikan profesi akuntansi, kalian kalau misalkan tadi minatnya lebih ke akuntansi keuangan, nah salah satu pilihannya kalian bisa mengambil atau menjadi seorang akuntan publik, di mana seorang akuntan publik ini bertugas dalam hal memeriksa laporan keuangan, lalu memberikan konsultasi jasa keuangan, perhitungan pajak, maupun jasa pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, nantinya ke depannya setelah kalian mengambil pendidikan profesi tadi, kalian bisa mengikuti yang namanya ujian CPA untuk public akuntan. Nah, setelah kalian lulus, nah 3 tahun kalian bisa menjadi seorang praktisi, entah itu melakukan audit atau melakukan pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, nantinya setelah 3 tahun kalian menjadi seorang praktisi, kalian sudah bisa mendapatkan gelar CPA. Dan jika kalian setelah mendapat gelar CPA lalu melakukan 1.500 jam audit, nah kalian sudah bisa menjadi seorang akuntan publik atau membuat kantor akuntan publik sendiri. Nah, untuk salary akuntan publik sendiri, kalau kalian baru
menjadi seorang akuntan publik ini gajinya berkisar di antara 5 sampai 10 juta untuk kalian yang masih awal. Nah, nanti semakin bertambahnya pengalaman, maka salari kalian juga akan semakin tinggi kalau kalian memilih sebagai seorang akuntan publik. Selanjutnya akuntan manajemen. Nah, kalau kalian masih dan suka konsentrasi akuntansi keuangan, selain tadi menjadi seorang akuntan publik, juga kalian bisa memilih menjadi seorang akuntan manajemen. Nah, kalau akuntan manajemen ini sendiri sebagai penghasil informasi keuangan untuk kepentingan manajemen atau suatu perusahaan. Kalau misalkan minat kalian di sini, kalian nanti bisa mengambil yang namanya CPMA, itu sertifikat profesional untuk seorang manajemen akunting. Nah, kalau kalian misalkan suka mata kuliah akuntansi manajemen, nah kalian bisa dan ambil konsentrasi akuntansi keuangan, nah kalian nanti bisa memilih profesi ini. Nah, profesi ini juga peluang gajinya sekitar 5 sampai 10 juta untuk pemula. Nah, nanti semakin bertambah profesi juga semakin bertambah pengalaman juga pasti salarinya juga akan meningkat. Pilihan selanjutnya kalian bisa, nah kalau untuk teman-teman yang konsentrasinya lebih suka di bidang audit, nah kalian bisa pilihannya menjadi seorang auditor pemerintah. Nah, di mana nanti tugasnya melakukan audit atas keuangan di instansi-instansi pemerintah. Nah, di auditor pemerintah itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada audit eksternal yang kalian kenal dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan ada juga audit internal atau yang lebih dikenal sebagai APIK atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Atau yang kalian kenal dengan Inspektorat Jenderal. Nah, biasanya ini rekrutmennya kalian bisa masuk lewat rekrutmen CPNS. Jadi nanti setelah lulus S1, kalian bisa mengikuti kalau ada buka lowongan CPNS dan di BPK dan BPKP, kalian bisa masuk atau memilih sebagai auditor pemerintah. Nah, kalau misalkan lebih baik lagi, kalian bisa sambil mengambil sertifikasi. Nah, namanya USAAP atau Ujian Sertifikasi untuk Seorang Akuntansi Pemerintah. Untuk kisaran gajinya, kalau kalian kerja di BPK sama BPKP ini untuk gajinya karena PNS, jadi golongannya sama, ada golongan 1, 2, 3 disesuaikan dengan golongannya, tapi biasanya tunjangannya kalau seorang BPK sama BPKP ini lebih besar dibandingkan dengan PNS-PNS yang lain. Jadi tunjangannya itu bisa sampai 5, 10, pokoknya 2 digit gitu. Selanjutnya, nah bagi kalian yang suka di audit, selain misalkan di audit auditor pemerintah, kalian juga bisa menjadi seorang internal auditor. Nah, fungsinya itu bekerja di suatu perusahaan. Jadi internal auditor itu lebih membantu bagaimana kesesuaian standar keuangan perusahaan, apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum. Nah, itu fungsinya seorang internal auditor. Nah, untuk sertifikasinya kalian bisa, supaya bisa diakui memang sebagai internal auditor, kalian bisa ikut namanya Certified Internal Auditor yang diadakan oleh lembaga-lembaga internal audit. Selanjutnya, kalau kalian lebih menyukai konsentrasi atau nanti ke depannya kalian mengambil konsentrasi akuntansi sektor publik, nah di sini kalian bisa mengambil salah satu profesinya sebagai seorang konsultan pajak, di mana seorang konsultan pajak ini bertugas memberikan konsultasi perpajakan untuk mereka yang wajib pajak. Nah, untuk seorang konsultan pajak itu sendiri, kalian bisa mengambil ujian sertifikasi khusus, yaitu USKP. Nah, ini diadakan oleh
yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti kalian bisa memperoleh izin praktek untuk menjadi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau konsultan pajak ini sendiri, fee-nya biasanya didasarkan pada laba perusahaan atau pajak perusahaan. Jadi fee-nya disesuaikan dengan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, akuntan pendidik. Nah, buat kalian yang lebih tertarik di bidang pendidikan, kalian bisa memilih untuk menjadi seorang guru atau dosen akuntansi. Jadi kalau kalian misalkan tidak suka dengan lingkungan-lingkungan kantor, tidak suka dengan lingkungan-lingkungan yang kalian lebih menikmati menjadi seorang pendidik atau mengajar, kalian bisa alternatif profesinya, kalian bisa menjadi seorang guru atau dosen akuntansi. Nah, untuk teman-teman yang tertarik di bidang pengauditan, selain kalian bisa menjadi seorang internal audit atau auditor pemerintah, kalian juga bisa memilih menjadi akuntan forensik. Nah, biasanya profesi ini lebih tantangannya itu lebih besar karena di sini kalian nantinya ke depannya selain kalian mempelajari bidang-bidang keuangan, kalian juga harus mempelajari bidang-bidang hukum. Karena biasanya seorang akuntan forensik ini lebih kepada kemampuan seorang akuntan dalam investigasi untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan fraud. Jadi buat teman-teman yang memang suka tantangan, suka suka akuntan dan juga lebih suka nilai-nilai yang bersifat investigatif, kalian bisa ambil profesi menjadi seorang akuntan forensik. Nah, untuk akuntan forensik ini nanti kalian bisa masuk di BPKP, BPK atau KPK. Nah, biasanya kalau KPK gini, kalau kalian akuntan forensik ini bisa bekerja di KPK. Untuk pendidikan akuntan forensik ini sendiri diselenggarakan oleh dua lembaga akuntansi forensik. Yang pertama oleh BAF, bersertifikat akuntan forensik. Nah, ini pendidikannya bisa diambil dalam waktu 2 sampai 24 minggu. Sedangkan untuk diploma akuntan forensik itu bisa dalam waktu 1 sampai 3 tahun. Nah, karena seorang akuntan forensik ini lebih besar juga tantangannya karena berbeda dengan profesi-profesi akuntan lainnya, karena di dalamnya juga ada investigasi, terus penyelesaian sengketa, maka fee-nya juga biasanya di atas dari akuntan-akuntan yang lain. Nah, fee-nya ini didasarkan pada nilai kasusnya, jadi tergantung nilai kasusnya. Biasanya fee-nya itu 2% sampai 50% dari nilai kasus yang diselidiki atau ini gambaran, next. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran atau blueprint profesi seorang akuntan. Nah, nanti kalau kalian misalkan sudah lulus S1 akuntansi syariah, nah nanti kalian bisa mengambil pendidikan profesi tadi, PPAK. Nah, buat teman-teman yang berminat di akuntansi keuangan, nah, nanti kalian bisa mengambil ujian CA atau Chartered Akuntan. Nah, lalu selanjutnya 3 tahun menjadi seorang praktisi, nanti kalian akan memperoleh gelar CA dan AK. Nah, nantinya kalian bisa membuka kantor jasa akuntansi. Nah, kalau kalian lebih berminat ke bidang auditing atau public, kalian bisa mengambil ujian CPA. Nah, 3 tahun sebagai seorang praktisi, nanti kalian sudah mendapat gelar CPA. Nah, supaya setelah kalian memperoleh CPA lalu melakukan 1.500 jam audit, kalian bisa memperoleh gelar AP atau bisa membuka kantor KAP atau kantor akuntan publik. Nah, kalau MRA asosiasi ini biasanya pengakuan dari negara-negara ASEAN.
Jadi kalau misalkan kalian akuntan lalu mengambil MRA, nanti kalian bisa diakui oleh negara-negara di ASEAN sebagai seorang akuntan. Jadi tidak hanya di Indonesia. Nah, untuk teman-teman, karena kalian lulusan akuntansi syariah, jadi selain profesi-profesi tadi, profesi-profesi seorang akuntan yang bersifat konvensional, kalian juga bisa menjadi seorang akuntan syariah. Nah, lebihnya kalian dari teman-teman lulusan akuntansi konvensional, kalian bisa menjadi seorang akuntan syariah. Nah, melihat lembaga keuangan syariah sekarang sedang berkembang dengan pesat, nah OJK pun sekarang sudah membuka beberapa lowongan untuk menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah. Nah, tentunya OJK juga pasti butuh SDM-SDM seperti teman-teman, di mana kalian punya basic syariah atau akuntansi syariah. Nah, untuk teman-teman yang mantap, misalkan nanti ke depannya berprofesi di bidang akuntansi syariah, kalian bisa mengambil namanya SAS atau sertifikasi akuntansi syariah. Nah, biasanya itu dilakukan ujiannya itu ada 3 level. Jadi level 1, 2, 3, dan setiap ujiannya itu dilaksanakan 6 bulan sekali. Nah, nanti setelah kalian lulus ujian 3 level itu, kalian sudah mendapat sertifikasi seorang akuntan syariah. Nah, selain itu, kalian juga bisa menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga-lembaga keuangan syariah. Selain profesi-profesi pilihan tadi, kalian juga bisa menjadi seorang profesional industri atau perencana keuangan. Bisa juga menjadi penulis buku atau bergerak di bidang filantropi syariah, atau bisa juga untuk teman-teman yang lebih suka bagian media, kalian juga bisa menjadi seorang media ekonomi serta keuangan syariah. Jadi pilihan-pilihan seorang akuntan ini tidak hanya terbatas pada kalian membuat laporan keuangan, tapi teman-teman juga bisa tadi menjadi seorang audit atau menjadi seorang akuntan pemerintah, bahkan akuntan forensik yang pekerjaannya lebih. Jadi selain mempelajari akuntansi, juga kalian bisa mempelajari yang tadi sebagai seorang investigator seperti itu. Nah, untuk teman-teman dalam memilih profesi disesuaikan dengan kelebihan kalian. Misalkan di konsentrasi tadi kalian sudah memilih konsentrasi apa yang akan kalian pilih. Lalu kalau kalian memang sudah menguasai dan memang kelebihan saya di mata kuliah tersebut, maka nanti ke depannya setelah lulus nanti kalian bisa menyesuaikan dengan konsentrasi yang telah kalian pilih, supaya nanti ke depannya kalian bisa menjadi seorang ahli di bidang akuntan profesional sesuai dengan profesi yang kalian kuasai. Seperti itu. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Nanti setelah ini mungkin teman-teman moderator akan memoderatori untuk diskusi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.